Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Anda kembali bersama program Mutiara Sahabat. Dan saya Dina Amalia yang bersama Anda. Kali ini saya akan hadirkan kisah hidup Sumayyah, sang syahidah pertama dalam Islam. Mitra Muslim, dengan langkah pasti, Yasir bin Amir berangkat meninggalkan kampung halamannya di negeri Yaman. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, akhirnya langkahnya terhenti di Mekah. Karena merasa cocok, ia pun memastikan menetap di kota itu dan menjalin persahabatan dengan Abu Huzaifah bin Mughirah. Melihat kepribadian Yasir yang baik, Abu Huzaifah akhirnya menikahkannya dengan Sumayyah binti Khayyat, seorang hamba sahaya, tokoh yang akan kita ceritakan kali ini. Perjalanan keluarga Yasir dan Sumayyah berjalan harmonis. Setelah mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ammar, Abu Huzaifah memerdekakan Sumayyah. Maka sempurnalah kebahagiaan keluarga itu. Kala Islam mulai memancarkan cahayanya di Mekah dan Nabi Muhammad SAW pun baru mendapatkan perintah untuk menyebarkan Islam secara diam-diam. Sumayyah dan keluarganya termasuk orang yang pertama masuk Islam. Menurut para ahli sejarah, Sumayyah termasuk orang ketujuh yang menyatakan masuk Islam kala itu. Selain Khadijah, dialah wanita yang pertama masuk Islam. Seperti kaum muslimin lainnya, Sumayyah dan keluarganya menjalankan perintah Allah secara diam-diam. Mereka menjalankan ibadah sholat di rumah atau di gua-gua agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Walaupun demikian, karena begitu gencarnya kaum kafir Quraisy melakukan permusuhan, tetap saja di antara kaum muslimin ada yang ketahuan telah masuk Islam. Kalau kaum muslimin termasuk golongan bangsawan dan berpengaruh, mereka hadapi dengan ancaman dan gertakan. Tak segan-segan, Abu Jahal mengeluarkan gertakan. Kamu berani meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal mereka lebih baik daripadamu? Akan kami uji sampai di mana ketabahanmu. Akan kami jatuhkan kehormatanmu. Akan kami rusak perniagaanmu. Dan akan kami musnahkan harta bendamu. Begitu gertak Abu Jahal. Namun,
Kalau yang beriman itu dari kalangan orang-orang yang rendah martabatnya dan miskin, atau dari golongan budak belian, maka mereka didera dan disiksa sekehendak hati. Keluarga Sumayyah termasuk golongan yang kedua ini. Mereka adalah orang-orang lemah yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka juga bukan golongan bangsawan atau berpengaruh. Mereka juga bukan kelompok orang-orang yang mempunyai saudara banyak. Bahkan Yasir berasal dari Yaman dan Sumayyah adalah mantan budak. Mitra Muslim, dapat dibayangkan kedudukan mereka di mata orang-orang Quraisy. Sungguh tidak berarti. Lalu bagaimanakah sikap keluarga Sumayyah menghadapi situasi seperti itu? Apakah mereka mendapatkan siksa dan dera dari kaum Quraisy yang begitu benci terhadap kedatangan Islam? Selengkapnya Anda bisa mengikuti dalam program Mutiara Sahabat sesaat lagi. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan program Mutiara Sahabat. Dan saya Dina Amalia yang masih bersama Anda, masih mengurai kisah hidup Sumayyah, sang syahidah pertama dalam Islam. Berbeda dengan kedudukan kaum muslimin dalam Islam, di mata Allah semua orang sama. Tidak ada yang membedakan manusia di hadapan Allah kecuali keimanan dan ketakwaannya. Dengan keteguhan prinsip itulah Sumayyah berani menentang Fir'aun umat kala itu, yaitu Abu Jahal. Akibatnya, bukan hanya dirinya, suami dan putranya juga menjadi sasaran kekejaman Abu Jahal. Kedua pasangan dan putranya itu diikat kaki dan tangannya, lalu dilemparkan di atas kerikil tajam dan panas. Di atas kerikil itulah mereka dicambuki satu persatu agar kembali murtad. Kendati demikian, tidak terdengar dari mulut Yasir dan Ammar, kecuali hanya diam dan rintihan, meskipun cambukan itu terus bertubi-tubi mendera mereka. Siksaan yang dialami oleh Ammar dilukiskan oleh kawan-kawannya dalam beberapa riwayat. Ammar bin Hakam mengatakan dalam sebuah riwayatnya, Ammar itu disiksa sampai-sampai ia tak menyadari apa yang diucapkannya. Ammar bin Maimun juga berkomentar, orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Ketika Rasulullah SAW lewat di tempat itu, beliau kemudian memegang kepalanya dan bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Bagaimanapun juga, semua bencana itu tidaklah dapat menekan jiwa Ammar. Walau telah menekan punggung
dan menguras tenaganya. Ia baru merasa dirinya benar-benar celaka ketika pada suatu hari tukang-tukang cambuk dan para penderanya menghabiskan segala daya upaya dalam melampiaskan kezolimannya dan kekejamannya. Semenjak hukuman bakar dengan besi panas sampai disalib di atas pasir panas dengan ditindih batu laksana bara merah, bahkan sampai ditenggelamkan ke dalam air hingga sesak nafasnya dan mengelupas kulitnya yang penuh dengan luka. Pada hari itu, ketika ia tak sadarkan diri lagi karena siksaan yang demikian berat, mereka yang menyiksanya mengatakan, "Pujalah olehmu Tuhan-Tuhan kami." Tanpa sadar, Ammar mengikuti apa yang mereka inginkan. Ketika siuman, Ammar menyadari apa yang telah dia ucapkan. Ia sangat menyesal. Beberapa sahabat yang mengetahui hal itu segera menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar. "Benar wahai Rasulullah," ujar Ammar sambil meratap. Sambil tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika memang mereka memaksamu lagi, tidak apa, ucapkanlah seperti apa yang kamu katakan tadi." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Kecuali orang yang dipaksa, sedang hatimu tetap teguh dalam keimanan." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Mitra Muslim, bagaimana reaksi Ammar setelah mendengar penjelasan dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dapatkan jawabannya di Mutiara Sahabat sesi yang terakhir. Mitra Muslim, Anda mendengarkan Mutiara Sahabat. Saya Dina Amalia yang masih bersama Anda dan saya akan lanjutkan kisah hidup Sumayyah, sang Sayyidah pertama dalam Islam. Mitra Muslim, setelah mendengar penjelasan dan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ammar merasa tenang. Ia hadapi cobaan dan siksaan itu dengan ketabahan luar biasa, hingga mereka yang menyiksanya merasa lelah, lemah, dan bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan yang maha kukuh itu. Lain halnya dengan Sumayyah, yang justru menantang Abu Jahal di tengah-tengah deraan cambuk. Usaha Abu Jahal untuk mengembalikannya murtad sia-sia. Sumayyah lebih memilih mempertahankan imannya walau apapun yang terjadi. Mendengar tantangan Sumayyah, nyali Abu Jahal mengeret. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang wanita yang lemah menantangnya. Ia tidak hanya merasa dilecehkan secara pribadi, tapi juga derajat dan martabatnya sebagai tokoh Quraisy benar-benar disepelekan. Amarahnya yang tadi menggelegak semakin panas.
Puncak kemarahannya terjadi kala ia mengangkat tombak dan menghujamkannya ke dada Sumayyah. Seketika Sumayyah gugur menemui Robnya. Sejarah pun menorehkan tintanya dan mencatatnya sebagai syahidah, orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Pengorbanan tersebut tentu tidak sia-sia. Ia tak ubahnya seperti tumbal yang akan mengantarkan dirinya dan orang-orang yang memiliki keyakinan bagai karang ke gerbang surga. Ia juga menjadi teladan yang akan mengisi hati orang-orang beriman dengan rasa simpati, kebanggaan, dan kasih sayang. Ia adalah menara yang akan menjadi pedoman bagi generasi-generasi mendatang untuk mencapai hakikat, kebenaran, dan kebesaran agama Allah. Pengorbanan ini juga merupakan wujud tanda bakti dan keteguhan iman seseorang. Pengorbanan seseorang bagi agamanya merupakan neraca keimanannya. Besar kecil iman seseorang tergantung seberapa besar kemauannya dan kesediaannya untuk berkorban. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, 'Kami telah beriman,' padahal mereka belum lagi diuji?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Begitulah Al-Quran memberikan petunjuk. Pengorbanan merupakan esensi atau sari dari keimanan. Kekejaman dan kekerasan yang dihadapi dengan kesabaran, keteguhan, dan pantang mundur akan membentuk keutamaan iman yang cemerlang dan mengagumkan. Rasulullah SAW selalu mengunjungi tempat-tempat penyiksaan keluarga Yasir untuk mengenang pengorbanan mereka. Kesabaran keluarga Yasir yang tiada tara tersebut mengundang doa Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya balasan kalian adalah surga." Ya, surga. Itulah ganjaran bagi mereka yang mempunyai keteguhan iman seperti karang. Itulah balasan bagi mereka yang mau berkorban bagi kejayaan Islam. Merekalah orang-orang sabar yang dalam segala keadaan, baik senang maupun sulit. Masa keislaman Sumayyah memang tidak terlalu lama, tapi namanya tetap semerbak sepanjang masa. Dialah sosok yang melahirkan seorang sahabat yang begitu dicintai Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci Allah." Subhanallah, begitu mulia sosok yang telah melahirkan tokoh yang menjadikan kebencian seseorang terhadapnya menyebabkan datangnya kebencian Allah. Begitu besar jasa seorang ibu yang telah melahirkan seorang tokoh yang tak kenal henti berjuang. Mitra Muslim, kita berharap di akhir zaman ini lahir sosok-sosok berani seperti Sumayyah. Merekalah yang akan menjadi cikal bakal kejayaan Islam. Amin. Demikian kisah hidup Sumayyah, sang syahidah pertama dalam Islam, dalam program Mutiara Sahabat. Mutiara Sahabat bersumber dari buku 101 Sahabat Nabi, buah karya Happy Andi Bastoni.
Mitra siar yang bertugas, Produser Eksekutif Abdul Kohar, Editor Wahyu Santoso, dan saya Dina Amalia pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu kami bersaksi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.